Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bunda Febri menjelaskan tentang tema 2, subtema 2. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Simak baik-baik ya, karena nanti ada tugas yang ada di dalam video. Sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu untuk alat tulisnya dan juga kita mulai dengan bacaan basmalah. Nah anak-anak, di subtema 2 ini kita belajar tentang bekerja sama mencapai tujuan. Dan pelajaran pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini sudah kalian pelajari di kelas 3 ya, sehingga dijelaskan lagi di kelas 6. Nah, kalimat efektif ini memiliki susunan yang berurutan. Masih ingat apa saja? Biasanya kita singkat dengan S, subjek, P, predikat, O, objek, dan K, keterangan. Contohnya seperti ini. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, di sini ya. Jadi di sini untuk subjeknya itu adalah pelakunya atau orangnya, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian predikatnya, kata kerjanya memproklamasikan. Sedangkan objeknya kemerdekaan Indonesia dan keterangannya di Jakarta. Ingat ya, keterangan itu bisa keterangan tempat, kemudian keterangan waktu, keterangan cara, dan juga keterangan alat. Tapi untuk saat ini, biasanya di SD ini ya, di jenjang dasar ini kita belajar keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan alat. Nah, di muatan berikutnya kita belajar tentang muatan IPA. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu beradaptasi ya. Jadi tujuan penyesuaian diri pada hewan itu adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan tujuan yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang adaptasi berdasarkan penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Ada apa saja? Yang pertama, struktur gigi. Kedua, bentuk paruh. Ketiga, bentuk kaki. Keempat, bentuk mulut. Dan yang kelima, lidah yang panjang dan lengket. Bunda akan menjelaskan satu persatu. Simak baik-baik ya. Yang pertama, Bunda menjelaskan penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Ada apa saja? Ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Kedua, hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga, omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri karnivora, gigi taring yang sangat tajam, contohnya pada harimau dan buaya. Yang kedua, herbivora, cirinya memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri geraham ya. Jadi gigi seri dan geraham. Contohnya pada sapi, kuda, dan kambing. Yang ketiga adalah ciri omnivora, memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Contohnya adalah tikus dan kera. Di sini kalian pasti sudah paham karena sudah diajari di kelas 3 ya, dan diulang-ulang lagi, sekarang ketemu lagi di kelas 6. Yang kedua, penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanannya. Ada paruh burung pemakan daging. Paruh burung pemakan daging itu biasanya terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh itu digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya adalah pada burung elang dan burung hantu. Sedangkan yang kedua, di sini ada paruh burung pemakan madu atau nektar ya. Nah, ciri-cirinya berbentuk kecil dan memanjang. Fungsinya anak-anak digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kolibri. Sedangkan yang ketiga adalah paruh burung pemakan ikan, mempunyai ciri yang berbentuk panjang, berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya adalah pada paruh burung pelikan.
Yang keempat, ada paruh burung pemakan biji. Mempunyai ciri berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada paruh burung pipit dan burung kenari. Yang kelima, paruh burung pemakan serangga. Cirinya berbentuk runcing, agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya ini pada burung pelatuk. Sedangkan yang keenam adalah paruh burung pemakan cacing. Biasanya ini berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya atau bisa disebut dengan bersudu. Dan struktur itu digunakan untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya adalah pada paruh bebek dan angsa. Ini ya, jadi mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Berikutnya adalah penyesuaian bentuk kaki. Nah, kaki burung pemakan daging ini bentuknya kokoh yang memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Kemudian ada burung pengais, ini memiliki cakar tajam dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 lagi menghadap ke belakang. Ya, jadi digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contohnya adalah pada kaki ayam. Kemudian jenis burung pemakan ikan, kalau kita perhatikan pada kakinya bebek ya atau pelikan. Nah, ini ciri-cirinya adalah kakinya berselaput. Jadi kegunaannya selain untuk berenang, kegunaannya adalah untuk berjalan di lumpur ya. Kemudian ada jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk, memiliki 2 jari menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang. Ini ya anak-anak ya, jadi penyesuaian bentuk kaki. Sekarang adalah penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Ada apa saja? Jadi berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk dan penghisap, kemudian ada mulut penjilat dan juga mulut penggigit. Nah, pada mulut penghisap contohnya pada kupu-kupu. Kemudian mulut penusuk dan penghisap contohnya adalah nyamuk. Jadi, dia selain menusuk juga penghisap. Yang ketiga, mulut penjilat pada lalat dan lebah. Sedangkan mulut penggigit contohnya adalah pada belalang dan semut. Yang terakhir anak-anak, ada lidah yang panjang dan lengket. Nah, jadi hewan yang memiliki lidah panjang dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsa berupa serangga. Contohnya adalah pada cicak, bunglon, dan landak semut. Ini ya penjelasan dari Bunda Febri untuk muatan bahasa Indonesia dan juga IPA. Dan setelah Bunda jelaskan, tentunya Bunda akan memberikan oleh-oleh pada kalian. Simak baik-baik ya. Oleh-olehnya adalah tulislah ciri dan contoh adaptasi hewan sesuai bentuk paruhnya. Nah, jawaban ini harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Bunda Febri di video tadi. Jadi tidak boleh untuk mengambil jawaban dari Google ya, searching di Google, tapi harus benar-benar dari penjelasan yang disampaikan Bunda. Ditulis yang rapi di buku catatan dan dikumpulkan lewat Google Classroom. Cukup sekian penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan masih belum sempurna. Tetap semangat belajarnya. Ingat, kalian harus bisa membatasi penggunaan HP. Setelah belajar, HP harus diistirahatkan ya. Jadi jangan sampai setelah belajar kalian masih asik untuk bermain game. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.